Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan Siti Khairiyah, Ulfia Diana Nafisah, Cindy Auliasari, dan Siti Rifyah Nurhandini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pelanggaran yang kerap terjadi di lalu lintas, yaitu balap liar. Kami telah membagi materi menjadi beberapa subbab, di antaranya 1. Pengertian balap liar. Yang kedua, faktor yang mengaruhi terjadinya balap liar. Yang ketiga, peraturan yang mengatur tentang balap liar. Yang keempat, dampak yang ditimbulkan dari balap liar. Dan yang kelima, solusi dari kegiatan tersebut. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk part pertama, membahas tentang pengertian balap liar. Balapan liar adalah kegiatan bagi cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya, kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya tanpa meminta izin dari pihak yang berwenang. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada malam hari sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya mulai lenggang. Ajang balap motor ini kebanyakan dilakukan oleh remaja usia sekolah. Kegiatan ini sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai, seperti penggunaan helm, jaket, dan sarung tangan pelindung, maupun kelengkapan sepeda motor seperti spion, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Part kedua yaitu tentang faktor terjadinya balap liar. Yang pertama, ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan. Yang kedua, adanya gengsi dan untuk mempertahankan nama besar. Yang ketiga, adanya uang taruhan. Yang keempat, bakat yang tidak tersalurkan. Yang kelima, faktor dari keluarga dan lingkungan. Yang keenam, untuk mencari kesenangan dan memacu adrenalin. Selanjutnya yaitu part 3, peraturan yang mengatur balap liar. A. Peraturan perundang-undang. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sebagai berikut. Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Jika balapan liar tersebut menimbulkan kegaduhan, maka dapat juga dijerat dengan pidana berdasarkan pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi dengan hukuman kurang selama-lamanya 3 hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp225.000 barang siapa membuat riuh atau ingar sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu. Dalil yang mengaturnya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yaitu yang kedua surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Selanjutnya, kita masuk pada bagian keempat, yaitu tentang dampak negatif balap liar. Dampak negatif yang pertama adalah mengganggu kelancaran jalan raya. Penyelenggara biasanya menutup akses lalu lintas sehingga mereka leluasa melakukan aksinya, dan tentunya tanpa izin dari pihak berwenang, sehingga yang terjadi adalah kemacetan dan terganggunya aktivitas lalu lintas.
Yang kedua adalah mengganggu ketentraman karena suara knalpot. Biasanya, pelaku memodifikasi kendaraan mereka seperti mengganti spion, ban, atau knalpot dengan knalpot yang bersuara nyaring, sehingga mengganggu ketentraman lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah merugikan orang tua dan membuatnya khawatir. Misalnya, jika tertangkap polisi, pasti orang tua akan disangkut pautkan dengan masalah tersebut. Apalagi jika pelakunya adalah anak di bawah umur. Yang keempat adalah memicu tawuran antar geng motor. Hal ini biasanya terjadi jika pihak yang kalah tidak menerima kekalahannya, sehingga memicu percekcokan, baku hantam, atau tawuran. Membuang waktu dan masa depan, memicu terjadinya tawuran dan judi, sering terjadi pelanggaran norma, dan sebagai penyumbang angka kecelakaan, baik terjadi pada pebalap itu sendiri ataupun terjadi pada penontonnya. Bagian yang kelima yaitu tentang cara mengatasi balap liar. Yang pertama, orang tua wajib memperhatikan anak-anaknya, mengisi kegiatan dengan hal positif. Kalaupun masih ingin menjalani hobinya, bisa mengikuti road race, motocross, atau modification contest sehingga bakat tersalurkan dan bisa lebih berkembang. Melaporkan pada pihak yang berwajib, membuat peraturan seperti perda, memberlakukan sanksi, dan mengadakan patroli setiap malam sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana. Dari kasus di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagai mahasiswa atau generasi penerus bangsa, tidak selayaknya kita mengikuti kegiatan tersebut. Alangkah baiknya kita melakukan kegiatan yang lebih positif guna meningkatkan sumber daya manusia di negara kita. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.